Dalam mungkin. Kunci dalam semua ya. Coba kamu. Coba senter coba. Pukul. Jadi seorang ratu yang duduk di kursi seperti raja atau ratu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara, sahabat, subscriber Sapuli di channel dimanapun semua berada. Saya doakan sahabat semua yang menyimak video ini dalam keadaan sehat walafiat, serta dilapangkan rezekinya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat saudara yang belum punya pekerjaan, Allah berikan pekerjaan yang halal. Saudara yang belum punya keturunan, Allah berikan keturunan yang soleh maupun yang soleha. Saudara yang belum bertemu jodoh, Allah ketemukan jodoh yang sakinah ataupun yang soleha, sehingga menikah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Buat saudara yang belum mempunyai rumah, Allah berikan rumah sendiri. Saudara yang punya usaha, semoga dilancarkan segala usahanya. Dan saudara yang sakit, Allah angkat penyakitnya. Serta saudara sekalian yang tak terkecuali, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saudara, dimana pada malam hari ini, yang mana kita masih mengaitkan dengan video persaat judul penelusuran di Bukit Seguntang. Jadi di situ dikenal Bukit Seguntang ini saudara. Jadi Bukit Seguntang adalah sebuah tempat bersejarah di kota Palembang. Bukit Rimbun dan Asri yang merupakan titik tertinggi di kota Palembang ini menyimpan banyak cerita dan misteri sepanjang mata memandang. Dan saat masuk ke tempat ini hanya terlihat pohon rindang dan kursi serta gazebo yang dibangun di sekeliling bukit. Kesan angker baru akan terasa saat berada menuju puncak bukit, karena Anda akan melihat makam pertama, yaitu makam Panglima Tuan Junjung. Jadi di situ ada berbagai macam nama makam, yang tentunya Raja Segentar Alam, kedua Putri Kembang Dadar, ketiga Panglima Bagus Kuning, keempat Panglima Bagus Karang, kelima Putri Rambut Selako, 6 Pangeran Raja Batu Api, ketujuh Panglima Tuan Junjung atau Junjungan. Nah, jadi saudara, kita kemarin ke sana dalam rangka untuk menguak sebagaimana tangkapan melalui batin saya, apakah tempat ini dulunya apa, ya. Yang mana masyarakat Palembang ini mengenal itu adalah tempat pemakaman seorang raja ataupun putri. Itulah Bukit Seguntang. Nah, jadi berdasarkan tangkapan saya saat ke sana itu saudara, sebelumnya saya bermimpi dulu tuh 7 kali untuk ke lokasi. 7 kali mimpi ini, pertama mimpi dalam arti 7 kali dalam 7 malam. Dan mimpi ini berturut-turut. Mimpi pertama saya abaikan, mimpi kedua saya abaikan, ketiga saya abaikan, keempat saya mulai penasaran. Saat mulai kelima makin penasaran, keenam
saya tunggu deh sampai ke 7. Jadi saya tidak lagi penasaran, karena kalaupun sampai ke 7, saya baru gerak ke sana. Setelah sampai ke 7 malam berturut-turut, pada saat malam ke 9, ya, karena waktu itu saya belum sempat ke sana pada saat mimpi yang sudah ke 7 malam ini, sehingga saat malam ke 9 dari saat mimpi pertama sampai ke 7 itu, ke 9-nya saya baru ke lokasi. Pada saat itu malam Sabtu. Nah, jadi pada saat malam Sabtu tersebut, awalnya kami ke tempat Bukit Seguntang, yaitu memasuki pagar. Di situ ada security dan kami bertanya kepada security apakah boleh kami untuk menguak tempat ini atau berziarah sekali mendoakan ya tentunya. Beliau berkata boleh. Kapan saudara mau keluarnya? Mungkin kisaran jam 12 ke atas. Oh silakan, tidak apa-apa. Pada saat itu saya meninggalkan KTP atau kartu nama saya. Nah barulah saya bisa naik ke atas. Nah pada saat naik ke atas itu saudara, aura yang saya tangkap di saat itu udah mulai panas. Wah, kenapa? Karena ya mungkin kita baru ya, mungkin bisa jadi kami ngap-ngapan capek ya kan, perjalanan gitu bisa jadi. Tetapi memang ini panasnya itu bukan panas kayak di sebuah ruangan guys ya, tapi kayak panas itu menekan gitu guys. Kenapa? Karena tempat ini bagi saya itu adalah suatu tempat yang ya luar biasa lah. Kalau untuk aura positifnya tuh luar biasa banget ini Bukit Seguntang ini guys ya. Nah kok tiba-tiba saya terbentur panas. Oke, saya tetap berprasangka baik pada saat itu. Saya mulai ziarah. Nah, semua saya ziarahi, termasuk yang saya sebutkan dari Raja Segentar Alam ya. Jadi saya mulai sampai ke Putri Kembang Dadar, sampailah semuanya saya ziarahi. Pada saat itu saya mendoakan, lalu setelah saya mendoakan, nah saya mulai bermeditasi. Saat bermeditasi di situ, saya ingin minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan raga saya untuk merasakan bagaimana rekaman pada saat zaman dahulu, untuk saya rasakan sebagaimana tempat ini guys ya adalah tempat yang menjadi rekaman apa peristiwa yang dulu pernah terjadi. Jadi saya berdoa kepada Allah serta bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW dan minta juga izin para leluhur-leluhur kami. Dan alhamdulillah pada saat itu kurang lebih 15 menit ya, kurang lebih 15 menit lah ya, saya mulai bermeditasi di situ untuk menangkap, merasakan sebagaimana saya ingin untuk menangkap apa yang dulunya ini. Nah saat itu guys, mulai hawanya dingin, Masya Allah. Jadi kayak kita itu mungkin saat datang ke situ mungkin tidak tahu tujuan ya, tapi setelah kita mendoakan, kita beradab ya, sebagaimana kita berdoa minta perlindungan kepada Allah, sehingga aura di sana mulai dingin ya pada saat saya selesai meditasi tersebut. Lalu saudara, pada saat itu kalau nggak salah selepas hujan ya dia, selepas hujan, sehingga bau dari bunga dari pepohonan itu luar biasa harumnya itu semerbak saudara, sampai membuat saya itu fokus banget dalam bermeditasi sampai saya lupa apakah saya sudah 1 jam ya. Kalau Andi berkata tadi mungkin 15 menit, tapi kalau saya merasa itu setengah jam. Kenapa? Karena posisi beliau saja udah mondar-mandir guys. Dia melihat hitungan dari durasi, tetapi dia sempat op-op gitu. Nah, pada saat saya mulai bermeditasi guys, apa yang saya tangkap? Masya Allah, alhamdulillah sampai kesemutan kaki saya guys ya. Alhamdulillah. Jadi di sini yang saya tangkap semua di sini. Jadi dulu ada peradaban lillahi ta'ala ya. Insya Allah, Allahu alam juga. Maksudnya saya di sini sama sekali tidak, maksudnya itu tidak tahu sejarah di sini. Dalam sejarah kita pelajari secara sejarah yang telah dibuat bagaimana melalui pelajaran gitu. Tetapi dari yang saya tangkap tadi itu, di sini dulu seperti kita tahu itu ada bukan Candi Borobudur, Candi Prambanan yang ada di Jawa. Nah saya melihat di sini dulunya seperti itu guys. Jadi ada arca, ada batu yang seperti persis sekali seperti Candi Prambanan ya. Ini saya sebut Candi Prambanan ya, karena saya melihat di situ. Nah, di tempat itulah ada seorang ratu. Nah, di sini saya melihat ratu yang paling jelas ratu.
Jadi saya lihat di sini ada ratu, ini sesuai dengan tangkapan saya guys ya. Saya melihat ada ratu dan ratu tersebut menyenyumkan wajahnya, batin yang saya rasa tuh terlihat senyum. Yang saya rasakan itu dia senyum melihat saya. Nah, putri ini mungkin ada 3 saudara, boleh 3 saudara, dan di sini semuanya putri. Nah, saya melihat semuanya putri. Nah, ini yang saya tangkap ya. Nah, setelah itu barulah ada beberapa sosok ya seperti harimau. Nah, harimau ini sepertinya menunjukkan bahwasanya penjaga di sini. Nah, jadi putri ini yang jelas ya Allah alam, karena saya tidak melihat pendamping ya, atau kita lihat di situ seperti suaminya. Ya mungkin dulu tempatnya mungkin bukan hanya di sini. Ya, bisa kita katakan seperti, pokoknya tahu nggak Andi kalau kita main Mobile Legend itu seperti Aurora? Iya. Aurora itu kan duduk. Singgah sana. Jadi itu termasuk persinggahan. Jadi di sini dulu tuh tempat bisa kalau tinggalnya kayak nggak ada di sini. Tapi di sini tuh kayak tempat misalkan kantor gubernur. Nah, di sini tuh tempat persinggahan. Persinggahan seorang putri yang saya lihat itu dia duduk dengan wajah wajah yang cantik sekali dan rambutnya panjang. Nah, kalau kita bisa melihat seperti game Mobile Legends itu Aurora, dia duduk, tapi hanya cara duduknya itu tidak seperti Aurora seperti ini, tapi justru cenderung lebih berwibawa dan berwibawa serta berkarisma sekali. Nah, ada 3, jadi seperti ada misalkan ini satu dia, ini satu, nah dia si putri ini, dan 2 di sini putri juga, ada 3 putri di sini. Boleh kita katakan saudara, ataupun di situ peradaban dulu dia sebagai apa gitu. Saya melihat 3 putri. Lalu harimau, jelas harimau ini penjaganya di situ. Boleh jadi ini bapaknya ataupun bagaimana, ya Allah alam biswab, karena saya lebih jelas menangkap di situ seorang putri. Nah, kalau untuk laki-lakinya seperti segentar alam, ya boleh jadi ya itu mungkin saya saja yang nggak menangkap mungkin. Tapi yang jelas auranya di sini tadi panas sekali dan sekarang udah dingin deh. Percaya nggak? Kalian ngerasa nggak dingin? Pasti ada yang ngerasa dingin. Karena tadi panas sekali, karena tidak merasakan, maksudnya itu agak terbentur dengan energi yang kita bawa di sini. Bahkan alhamdulillah di sini dingin sehingga mereka menerima kita di sini. Dan jelas saya melihat 3 seorang putri itu rambutnya panjang. Jadi seperti tempat singgahan, ada 3 tempat seperti Candi Prambanan, lalu di depan ini ada seperti 3 tempat duduk, yaitu seorang putri. Nah, jadi di area sini dulu ya itu banyak seperti, ya mungkin di sini dulu kekeluargaan deh kayaknya ya. Kalau raja kerajaan atau keratuan bisa jadi, tapi tempat pertemuan saja. Karena saya melihat juga ada 3 tempat guys, ada 3 tempat di daerah sini, maksudnya bukan di tempat satu, ada 3 tempat, mungkin beda-beda. Nah, tetapi kalau untuk yang saya tangkap ini di sininya maksudnya ya maksudnya itu seperti dulunya gitu loh, dulunya sebelum ada makamnya mungkin ya. Jadi jangan sampai salah sangka atau salah pengertian, karena saya melihat dulunya ini dulu tempat apa, jadi belum ada makam, belum ada apa, jadi saya melihat ada persinggahan putri. Boleh. Nah, seperti tempat yang 3 tadi sehingga dimakamkan di sini. Wallahu a'lam bishawab. Saya cuma hanya menangkap seperti itu. Yang jelas 3 seorang putri duduk di persinggahan seperti ini. Nah, jadi kalau saya melihat seperti putri itu memang dia nunggu di sini, tapi kalau seperti laki-laki itu kayaknya singgah gitu. Oke, kita sudah menangkap di sini. Satu hal lagi, saya melihat terakhir ada sebuah cahaya, dan cahaya itu menetral tempat ini, insya Allah ya, luar biasa. Jadi 3 seorang putri, bahkan ada 1 putri yang saya lihat itu luar biasa ya, cantik sekali seperti itu. Nah, ini guys ya, jadi saya juga tidak mau nanti saudara percaya lalu ternyata ini tempatnya tidak sesuai yang di ini. Tidak saudara, ini kan tangkapan ini tidak berdasarkan fakta juga. Boleh saudara sangkal, boleh saudara merasa tidak benar nih Bang Ilyas ini aneh-aneh, boleh saudara sangkal lah pendapat saya. Jadi pada saat saya menangkap itu saudara, saya melihat seperti singgah sana
Dan itu pun saya baru tahu singgasana itu, Andi bilang, emang singgasana itu apa? Persinggahan. Singgasana itu seperti kursi ya. Jadi saya pernah berkata di situ seperti ada sebuah game itu Mobile Legends, saya ingat. Saya pernah lihat ada hero itu namanya Aurora. Aurora ini itu mempunyai kursi, guys. Jadi seorang ratu yang duduk di kursi seperti raja atau ratu. Nah, saya melihat itu ratu sedang duduk dengan rambutnya panjang. Nah, jadi rambutnya itu panjang guys, sampai kayak gini. Dan putri itu melihatkan wajahnya dengan kehadiran saya lewat batin itu dengan senyum, dengan memberikan aura yang sangat positif banget ya. Kalau aura positif itu menunjukkan beliau ini senang dengan kedatangan kami di situ. Nah, jadi yang saya tangkap itu saudara seperti Candi Prambanan. Ya, Candi Prambanan itu persis seperti Candi Prambanan. Saya melihat Candi Prambanan itu. Nah, di situ ada kursi tempat duduknya ratu tersebut atau seorang putri ini ada 3, dan yang paling tinggi kursinya itu ya yang di tengah, yang 2-nya itu ya mungkin sederet bahu lah ya, maksudnya tinggi kursinya, sehingga kalau orang duduk kan lebih rendah dari yang atas, menunjukkan yang tengah ini adalah seorang ratu. Saya melihat itu guys. Lalu saya melihat di depan saya itu seperti apa nih, tangga yang banyak kalau kita naik tangga tinggi ya, seperti anak tangga yang banyak sekali kayak kita naik istana itu guys. Nah, saya melihat juga di saat itu adalah sebuah lautan. Jadi saya melihat itu guys, yang jelas Sungai Musi ini kan terkenal warnanya itu kan kecoklatan. Nah, tapi saat saya melihat pada saat itu warnanya itu biru seperti lautan. Ya saya nggak tahu, mungkin Sungai Musi ini baru sungai. Kalau dulu ya mungkin tetap sungai, tapi seperti danau gitu, bening banget airnya. Nah, saya melihat begitu guys. Lalu di situ ada 3 putri. Nah, 3 putri ini seperti ini adalah tempat di mana saat ada sebuah pertemuan. Nah, jadi kayak ada, di sini tempat perkumpulan putri gitu loh. Jadi tidak ada, kalau laki-lakinya saya melihat tidak ada di situ. Kayak ya di sekitaran itu adalah seorang putri semua. Nah, putri-putri ini sehingga di depan sana itu kayak cuma ada orang 2 saja, itu pun seorang laki-laki, dan itu tidak masuk. Kayak, kamu bukan, kalau bahasa kita ini yang sebagaimana bukan muhrim kalau bahasanya itu ya, bukan keluarga atau bagaimana. Nah, tapi kan di era tersebut juga terbatas, kayak seorang prajurit itu jauh banget berada di sebuah gerbang. Nah, di dalam itu ada 3 putri saya lihat, serta ada dayang-dayangnya. Nah, saya melihat cuma hanya sekedar tempat perkumpulan seorang putri. Nah, saya melihat di situ guys, atau ratu. Lalu saya mencoba menangkap lagi, selain dari itu saya melihat ada harimau. Nah, saya melihat harimau keliling. Wow, gitu. Jadi harimau ini menunjukkan, kalau tidak salah, kalau saya tafsirkan dari tangkapan saya itu, harimau ini adalah sebuah penjaganya tempat tersebut dulunya. Nah, ini ada harimau. Jadi pada saat itu saya nangkap harimau gitu guys. Nah, lalu mulailah saya merasa menafsirkan yang sangat sebaik mungkin. Artinya di situ saya melihat hanya ada 3 putri ya, ada 3 putri, dan 3 putri ini saya tidak bisa mengatakan takutnya jadi fitnah. Oh, ini putri kemang dadar, ini tidak. Pokoknya saya melihat ada 3 perempuan atau seorang ratu ataupun putri. Nah, lalu untuk laki-lakinya cuma jauh, kayak tangga mau naik tadi, dia duduk di sini atau berdiri di sangat jauh lah. Area tersebut itu seperti Candi Prambanan atau candi yang kita lihat di Klaten, Jawa Tengah, di perbatasan Jogja. Itu Candi Prambanan. Nah, saudara, mohon maaf sekali ya, bukan berarti saya mengatakan berarti itu makamnya gimana, karena saya melihat dulunya loh. Nah, saya melihat itu dulunya. Jadi tempat perkumpulan seorang putri ataupun ratu ataupun tempat persinggahan pertemuan kayak gitu. Nah, selepas daripada itu saudara, saya mencoba menangkap kedua. Nah, penangkapan kedua ini saya mulai saya mulai melihat. Jadi guys, setelah tangkapan kedua sama seperti yang saya tangkap seperti awal ya. Jadi lebih jelasnya itu seperti candi tadi. Jadi candi ini adalah seperti tempat singgah sana.
persinggahan seorang ratu ataupun seorang putri. Nah, tempat ini dihancurkan. Nah, setelah itu tempat ini menjadilah semak belukar. Nah, saya melihat di situ. Jadi saya cuma menangkap itu. Justru kalau untuk yang lainnya itu Allahu a'lam bishawab, saya tidak melihat. Yang aneh-aneh saya tidak melihat, insyaallah. Luar biasa tempatnya, dingin banget karena memang tempat persinggahan seorang putri. Masya Allah, luar biasa lah ya. Oke, dan satu hal lagi guys, saya melihat ada satu pusaka ya. Jadi saya melihat ada satu pusaka, dan pusaka ini justru yang membuat saya kayak, saat penangkapan pertama saya melihat di sana ada pusaka. Maknanya itu pusaka itu tuh terus masuk ke dalam pandangan saya. Jadi seperti saat saya duduk itu kayak ada yang menghalang, itulah pusaka. Setelah itu, setelah duduk di sini juga saya melihat ada juga pusaka. Namun kalau mau melihat banyak pusaka ya, tapi kita nggak ada hak di situ ya guys ya. Tapi coba nanti kita bisa nggak ya kita tangkap. Tapi nanti sajalah. Intinya dari penangkapan pertama itu saya melihat seperti candi, terus di sini ada tempatnya tempat duduknya seorang ratu. Jadi di sini tempat persinggahan ya, seperti singgah. Jadi kalau saya melihat itu seperti singgah, ada 3 putri. Ya mungkin dari putri-putri yang disebut ya gitu ya. Saya tidak mau benarkan nanti disangka saudara. Oh, kita apa adanya aja ya guys ya. Nah, setelah penangkapan itu ya, setelah itu saya tidak melihat ada sebuah kehancuran, tapi yang saya melihat di sana itu setelah itu semak. Makanya saya melihat itu tempat persinggahan. Ya, kalau melihat wallahu alam lah seperti itu ya. Kita tidak mau salah kaprah, tapi yang jelas saya melihat ada seorang yang melihat saya itu, entah bagaimana dia ingin menyampaikan sesuatu. Ya. Tapi itu nanti sajalah, karena kita jam berapa ini? Ntar lagi udah mau jam jam 12 guys. Sekarang jam 11.22. Masya Allah. Dan energinya luar biasa. Kalau untuk meditasi di sini, untuk menikmati rasa ya, boleh kita untuk bermeditasi ya guys. Bermeditasi itu kan seperti olah untuk konsentrasi. Yang jelas bermeditasi yang sesungguhnya itu kan ada sholat ibadah. Tapi tidak ada salahnya untuk kita lebih menyendiri, menyepi gitu. Di rumah juga tidak ada salahnya, sama aja ya. Tapi kalau untuk energi alam semesta kan tidak ada di rumah. Bahkan di rumah kan kita cuma melihat keributan. Nah, kalau di sini ya seperti di sholat di masjid juga, itu lebih bagus lagi. Nah, tetapi kalau lebih bagus lagi bagi saya tuh ya tempat seperti ini. Ya udah, nanti kita coba untuk menarik sosok lah. Dulunya tempat ini guys ya, hancurnya itu bukan karena peperangan ya. Hancur itu bukan karena seperti ini diperangkan di ya sebuah kerajaan perang hancur, tidak. Tapi melainkan ada kehancuran itu atas kesepakatan. Karena saya melihat di situ ada seorang sunan ataupun seorang wali atau pendakwa menyiarkan agama Islam. Lalu dengan kesepakatan daripada seorang putri tersebut atau ratu atau yang saya katakan yang tadi, atau rombongan daripada mereka itu sepakat dengan kedatangan seorang pendakwa ini. Kenapa? Karena pendakwa ini mengajak salah satu mungkin ayah atau keluarga dari ratu tersebut. Nah, jadi gini guys, justru saya melihat di situ juga ada tiga tempat ya dia. Kayak di sini tempat satu, kayak di sana tempat sana, ini khusus laki-laki, di sini khusus perempuan, di sana khusus bagaimana gitu guys. Nah, jadi pada saat itu dengan kesepakatan para penyiar agama ini, sehingga mengajaklah sebagai tokoh ataupun keluarga dari ratu ini tadi untuk sama-sama untuk mengikuti agama Islam. Nah, lalu sepakatlah mereka belajar agama Islam. Jadi dulu itu tempat yang kayak belajar agama Islam juga. Lalu setelah itu dengan cara bijaksananya, kalau saya katakan penyiar agama ini dengan bijaksananya beliau mengajak, tinggalkan tempat ini, jangan ditunggu lagi. Lalu dengan kesepakatan itu lalu ditinggalkanlah
Nah, tempat tersebut jadi mulai maaf kayak dihancurkan. Kayak mungkin ya sempat apa ya, ada yang mungkin saya melihat kayak gitu pada saat itu kayak ada yang tidak menerima, tapi lama-lama menerima juga guys. Nah, mungkin setelah itu barulah mungkin ada sebuah makam tersebut mungkin ya. Tapi saya merasa itu adalah tempat petilasan saja. Petilasan saja kalau saya merasa. Kenapa? Karena auranya sangat positif guys. Kenapa? Karena tempat itu dulunya itu adalah tempat di mana ketika seorang ratu naik mampir ataupun tempat beliau kalau bilang mengistirahatkan dirinya atau untuk membicarakan tentang perkara apa yang sedang dibahas untuk direncanakan. Nah, pada saat itu juga dijadikan tempat untuk perkumpulan pemuka membahas agama atau kajian. Lalu setelah selesai itu dirubahlah. Nah, jadi dirubah dengan mungkin nuansa mulai agak-agak keislaman mungkin ya. Tapi saya tidak melihat itu ya guys ya. Tapi yang jelas saat itu mulai ditinggalkan. Jadi tempat ini kayak dirobohkan begitu guys. Luar biasa. Nah, jadi saya baru sadar guys, ternyata di dalam mimpi saya ini adalah sosok orang ataupun saya katakan tadi penyiar agama lah ya, atau seorang wali lah katakan begitu ya guys ya. Dan beliau ini pada saat itu guys kayak memperhatikan saya terus saat saya berjalan, diperhatikan terus gitu guys. Kenapa? Karena dia pendatang, bahkan saya cuma ingin menangkap dulunya saja. Jadi saya tidak menangkap, oh di sini ada apa. Justru saya tidak melihat kuntilanak, saya tidak melihat pocong, saya tidak melihat yang lain. Bahkan saya terus berkali-kali mengatakan ini tempatnya sangat luar biasa kalau untuk menyendiri lah, luar biasa. Kalau orang takut, nah ini bertanyakan apa yang ditakuti di sana. Kenapa? Karena saya melihat kok bagus sekali tempatnya. Ya karena dulunya mungkin tempat sebuah perkumpulan gitu ya guys ya, pertemuan. Nah, ataupun pembahasan tentang agama. Nah guys ya, setelah itu saya mulai kita mulai ya udahlah, kami mulai lab ya, fokus dengan sebuah pusaka yang saya katakan di dalam mimpi tersebut. Saya ingin diberikan sebuah pusaka guys. Nah, jadi sebuah pusaka yang saya dapatkan ini guys, sebelumnya itu di mimpi saya sudah dihadiahkan. Ini pusaka, kamu harus ambil. Nah, jadi ini ada kaitan nanti dengan sunan tadi guys. Nah, selepas dari situ kita mulai merasakan berbagai macam lah ya, sampai Tio pun nggak fokus atau bagaimana. Padahal guys itu hanya seperti bermeditasi, mengosongkan diri dengan nafas, mengencangkan nafas melalui perut agar hawa nafsu kita tertahan, badan kita merasa atau menyatu dengan alam. Setelah itu naikkan lagi nafas, tahan di hati agar ketika kita mau melepaskan sesuatu yang buruk, menahan lewat hati untuk menyaringnya dulu. Nah, ini makna nafas ya guys ya. Jadi bukan berarti Tio kesurupan begini, bahkan Tio dalam keadaan seperti itu pun sadar sebetulnya, tapi beliau itu mengikuti apa yang sedang mencoba untuk dia lakukan, kayak sosok-sosok. Nah, sudah berkali-kali dicoba, namun tidak berhasil. Akhirnya beberapa yang datang seperti mungkin seorang putri senyum, berikan senyum, ada seorang harimau, ada sosok harimau, bahkan ada juga seorang sosok putri lagi. Nah, barulah saya fokus ke penyiar agama nih tadi ya guys ya. Lalu pada saat itu beliau berkata bahasa Jawa. Saya bingung juga bahasa Jawa ya. Kenapa? Karena saya tidak pandai berbahasa Jawa, namun mungkin paham sedikit-sedikit, tapi tidak begitu agak-agak telat. Saya itu orangnya agak susah nangkap. Jadi untuk menerjemahkannya itu agak berat gitu ya. Nah, akhirnya si Andi kameramen saya, beliau mulai langsung nyambung. Intinya dari sebuah pembahasan itu beliau memang menunggu kehadiran saya dan menunggu saya untuk mendapatkan pusaka ini. Dan mulai setelah beberapa percakapan, yang poin-poin yang saya tangkap itu intinya dia ingin memberikan pusaka, di mana pusaka ini adalah sebuah pusaka yang pernah dihadiahkan kepada seorang raja untuk untuk kecintaannya agar masuk ke dunia raja tersebut dan untuk mengislamkannya. Nah, luar biasa, karena beliau ini ternyata sosok ini adalah
orang Jawa yang diutus oleh Sunan Kalijaga menyiarkan agama Islam di tanah Sumatera. Nah, jadi beliau ini diutus Sunan Kalijaga untuk menyiarkan agama Islam di Sumatera. Nah, pada saat di Sumatera, beliau ini kesitulah mampir di tempat persinggahan terakhir katanya gitu ya. Nah, lalu mungkin saya masih ingat beliau mengatakan, udah kamu pokoknya ambillah apa yang sudah diwangsitkan melalui mimpi. Karena saya tidak mau menggunakan tenaga, energi segala macam terkuras karena dia memberi hadiah atau beliau ini ingin memberikan hadiah. Jadi ya saya tunjukkan gitu loh. Saya pengen beliau sendiri yang yang memberikan. Nah, mulailah di sini tidak kesadaran Tio ngikutin arah tersebut, agak-agak melawan kiri kanan, akhirnya jatuh lagi, masuk lagi, setelah itu keliling-keliling, jatuh lagi, masuk lagi. Nah, pada saat masuk mulailah beliau kayak seperti bermeditasi. Setelah beliau bermeditasi itu mulai, kan di situ ada pohon yang ada ranting atau akar-akar yang menjulang ke bawah itu ya guys ya. Jadi kadang kayu ranting yang runtuh itu kadang melilit. Nah, kayak gitu. Jadi kami melihat nggak ada apa-apa. Saya pikir ini tali, ternyata memang ranting semua guys ya, atau akar tadi. Beliau ini mulai bermeditasi, sosok ini, lalu tiba-tiba mengangkatkan tangannya, menarik akar tersebut, ataupun ya yang kita lihat seperti ranting, ya seperti tali, ya. Lalu pas saat dia wujudkan ini, saya bingung mana. Ternyata berputarlah pusaka itu di situ. Nah, jadi inilah pusakanya guys. Nah, setelah kami cari tahu, ternyata ini adalah pusaka Sangkelat. Nah, jadi Sangkelat, pusaka Sangkelat ini, ya, saya baca di artikel itu, pusaka kesaktiannya konon bisa diusir wabah penyakit. Inilah keris Kiai Sangkelat. Nah, inilah namanya keris Kiai Sangkelat. Kiai Sangkelat pusaka hadiah Sunan Kalijaga untuk raja-raja Jawa. Oh, jadi raja-raja Jawa, jadi kayak ini diutuslah ya, dikirim ke salah satu utusan Sunan Kalijaga untuk ke Palembang yang menyiarkan agama Islam atau Sumatera. Nah, jadi keris adalah senjata tradisional yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan spiritual bagi masyarakat Jawa. Keris tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan diri, tapi juga sebagai simbol kekuasaan, martabat, dan karisma. Nah, banyak keris yang memiliki kisah dan keistimewaan tersendiri. Salah satunya adalah keris Kiai Sangkelat. Nah, inilah keris Kiai Sangkelat, guys. Jadi Kiai Sangkelat ini berlu 13 ini ya guys ya. Tapi kebanyakan Kiai Sangkelat itu memang lu 13. Nah, keris ini dibuat oleh Ki Supa Mandrangi, seorang empu atau pandai besi yang ahli membuat keris. Ki Supa Mandrangi adalah putra dari Empu Supa, empu kerajaan Majapahit yang terkenal. Nah, keris Kiai Sangkelat dibuat dari bahasa besi Akadiat yang sangat unik dan langka. Bahasa besi tidak bisa ditempa dengan api, melainkan hanya dengan dipijat dengan tangan. Ki Supa Mandrangi memiliki kemampuan sakti untuk memijat bahan besi tersebut hingga menjadi keris indah dan berkualitas. Nah, keris Kiai Sangkelat memiliki warna kemerah-merahan dan lu 13. Nah, nanti mungkin ini agak-agak kemerahan ya. Nah, cuma nanti kalau dibersihkan mungkin lebih jelas lagi. Dan lu-nya 13. Melambangkan keberanian dan semangat juang. Sedangkan lu 13 melambangkan jumlah wali yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Seperti itu ya guys ya. Nah, keris ini juga memiliki tua atau khasiat yang luar biasa, yaitu bisa menangkap kilat dan mengusir wabah penyakit. Masya Allah, ini jangan kita sampai jadikan ini ya guys ya. Tapi doanya lah. Tapi nggak apa-apa kalau untuk menjadikan motivasi. Tapi jangan terlalu berharap selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keris Kiai Sangkelat pernah digunakan untuk mengusir wabah penyakit yang menimpa kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Prabu Brawijaya. Wabah penyakit ini disebabkan oleh aura negatif dari keris condrong campur, keris pemersatu bangsa, dan dibuat oleh 100 empu dari berbagai macam daerah. Keris Kiai condong campur dibuat dari besi yang dihuni oleh makhluk-makhluk halus dan makhluk hitam. Nah, jadi keris Kiai Sangkelat merupakan keris sakti yang diberi nama oleh Sunan Kalijaga. Nah, jadi pokoknya ada unsur dari Sunan Kalijaga. Luar biasa guys. Jadi pada saat itu saya mendapatkan keris ini dalam posisi guys, handle-nya masih ada utuh. Dan handle-nya ini kayak bau cengkeh.
Saya katakan ini kayak bau cengkeh, tetapi ternyata ini adalah bau gaharu. Jadi ini adalah kayu gaharu. Mungkin nanti setelah dibersihkan biar kita lihat keindahannya. Lalu ini diamanahkan untuk saya, sebagaimana keris ini, sebagaimana ketika orang yang memilikinya, agar amanah kepada rakyat-rakyat jelata, lebih peduli. Luar biasa dengan apa ya, dengan namanya ini, ukiran-ukirannya itu unik ya guys ya. Kalau keris sekarang itu kan, kalau yang barunya itu guys ya, ininya nggak apa, bisa dibuka. Contoh nih keris saya ya. Nah, ini keris Sumatera guys ya. Ini keris Sumatera atau bahasa kami sepukal. Jadi kalau keris sekarang era baru itu ini ya guys ya. Nah, jadi enak, peksinya memang tidak boleh dibuat mati. Beda kalau zaman dahulu peksinya dimatikan dengan handle, jadi keras. Nah, ya guys ya. Nah, jadi uangnya. Nah, jadi guys, di sini kalau tidak salah ini namanya gandik. Nah, gandiknya ini adalah emas. Sehingga terkesannya ya masih utuh. Saya yakin ini kalau udah dibersihkan nanti luar biasa lah. Nah, inilah hadiah diberikan oleh sosok yang hadir di dalam mimpi saya selama 7 malam berturut-turut itu. Nah, jadi alhamdulillah saudara, menambah koleksi kami, yang mudah-mudahan kita bisa amanah menjaganya, dan kita juga tidak tahu apakah kita yang termasuk yang diamanahkan atau orang yang lebih pantas, kita tidak tahu. Yang jelas kita harus bersihkan dulu agar menambah rasa lebih lagi ketika ini sudah bersih. Nah, seperti itu ya guys ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini adalah Kiai Sangkelat. Apa ya? Kayak gitulah. Kalau ini namanya jenis keris sepukal atau keris Palembang. Masya Allah ya. Jadi ada juga bang, itu bukannya keris Sumatera bang, karena dedernya tidak. Saya katakan ini bukan Sumatera guys, beda. Ya, beda. Kalau melihat dari dedernya atau handle-nya memang agak sama, tapi beda lah. Yang jelas saya juga banyak juga temuan yang masih ada handle-nya juga banyak. Bahkan ada yang masih utuh, ada emasnya. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah saudara, setelah itu kami ya pulang ya. Pulang. Setelah pulang itu saya tanya nih kepada security ya. Saya tanya sama security, bagaimana bang, apakah ada kejadian aneh? Kalau menurut orang banyak aneh, tapi menurut saya adem-adem aja mas, di sini enak. Kadang kalau malam itu dingin banget. Nah, berarti sependapat. Nah, kalau berdasarkan artikel, ya saya tidak membaca, mungkin mungkin seguntang, kayaknya perlu deh saya harus mempelajari secara sejarah gitu loh. Kenapa? Karena si Andi udah bang, cepet bang, kita mau ngedit, ya udahlah, ya akhirnya ya udahlah, akhirnya ya udah, yang penting apa yang saya tangkap saya jelaskan demikian. Nah, seperti itu ya saudara. Cuma agak sedikit ada cerita tragedi guys malam ini tadi sebenarnya, tapi nanti aja kita bahas bagaimana bang ceritanya. Tapi penasaran ya guys ya. Ya udah, nanti sajalah. Ada cerita yang menarik lagi, sehingga luar biasa lah. Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saudara semua saya doakan semoga selalu dalam lindungan Allah, sehingga kita terhindar dari segala bala malapetaka yang mencoba untuk mengancam keselamatan kita dan keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini aja saudara, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.